ADHP ini, aktornya acara ini, apa saja yang sampai hari ini tuh semua orang menduganya seperti ini. Ya, pengambil kebijakan tidak mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh karena keterbatasan kewenangan, sehingga kondisi dibiarkan saja apa adanya di lapangan. Ya, ini mensikapi industri perunggasan yang amburadul terus sejak 2000, sudah lama sih sebenarnya, cuman yang paling menonjol 2012 sampai hari ini. Industri perunggasan daging sudah babak belur, sekarang petelur juga menyusul. Ya. Pertama seperti ini. Kedua, keadaan ini sesuai dengan desain rancangan sebagian orang agar peternak lama diharapkan gulung tikar dan akan digantikan oleh pemain baru yang bisa dikendalikan oleh para integrator. Ya. Terus yang ketiga, kondisi saat ini yang berusaha dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyingkirkan kompetitor lainnya. Kemudian yang keempat, perunggasan akan didesain ulang sedemikian rupa dan pada saat transisi terjadi itu diharapkan produksi hasil ternak berkurang yang harapannya akan disubstitusi oleh kegiatan impor. Yang terakhir dugaannya ini adalah kompetisi adu ketahanan. Siapa yang paling kuat maka akan muncul menjadi pemenang. Jadi kayak di hutan ini. Ya. Ini makanya saya tulis miring karena ini saya jiplak persis 100% dari tornya ADHPI dalam webinar ini. Ya. Nah, benar atau salah dugaan tersebut? Pertanyaannya. Saya tidak bisa menjawab ini Pak Dedi. Ya. Yang pasti semua dugaan tersebut itu beraura negatif. Negatif pada siapa saja di situ. Dan yang membuat itu siapapun boleh membuat. Ya. Dan siapa yang tertuduh, siapa saja boleh tertuduh. Ya, yang pasti itu adalah dugaan-dugaan yang auranya itu negatif. Yang namanya aura negatif ditaruh di lingkungan mana, semua produk-produknya juga akan negatif semua itu. Oleh karena itu, saya mengajak semua yang mendengarkan di sini untuk menganggap dugaan tersebut adalah benar. Ya, saya menganggap itu benar. Dan mari bersama-sama memperbaikinya untuk menjadikan industri perunggasan ini beraura positif seperti yang diharapkan dalam webinar kali ini. Ya, jadi anggap saja itu betul. Bahwa benar atau salah saya nggak tahu. Siapapun yang nggak tahu. Ya. Tapi mari kita anggap itu semua benar. Nah, tetapi saya melihat sampai hari ini masih banyak webinar saja dan belum bertindak nyata. Jadi semangat untuk memperbaiki itu ada, tetapi ya masih ya webinar begini aja gitu. Udah berapa kali perunggasan di webinar kan itu, mungkin dalam 3 bulan ini lebih dari 10 atau 20 kali. Ya, dan belum bertindak nyata. Yang mungkin saja belum menemukan bagaimana memulainya, membangun industri perunggasan yang maju, besar, meraksasa, dan menembus dunia. Ini belum tahu gimana caranya. Ya, oleh karena itu ya akhirnya ngobrol aja gitu. Saya sempat sampai ngomong kalau di mahasiswa ini, kalau di bapak-bapak ini saya nggak berani. Kalau sama mahasiswa saya masih berani. Udahlah, jangan webinar-webinar terus seperti ini. Mari kita mulai kerja saja. Apa yang bisa kita lakukan supaya membuat suasana itu lebih baik lah. Ya. Nah, bagaimana cara memulainya? Saya mempunyai konsep ini. Ya. Caranya hanya satu menurut saya dan hanya satu-satunya itu. Apa itu? Membangun integrator horizontal dan berdampingan dengan integrator vertikal. Yang ada sekarang kan integrator vertikal. Integrator horizontalnya belum ada. Nah sekarang saya mendengar, saya amati terus semua para peternak ngomongnya itu selalu, integrator vertikal yang sudah maju, kamu mau agak turun dong, supaya saya ganti yang maju sedikit, paling nggak bisa sama. Jadi ada upaya menurunkan
kesuksesan integrator vertikal supaya petani peternak-peternak ini bisa ditulungi gitu ya. Nah, secara alami kok nggak mungkin itu. Karena kalau sudah maju terus disuruh mundur itu nggak mungkin. Siapapun orangnya. Tadi Pak Sigit juga mengatakan, kalau kita melihat sejarah, selalu harus berpikir maju. Jangan berpikir mundur. Demikian juga ini. Integrator vertikal ini kan juga perjuangannya untuk menjadi integrator vertikal juga susah. Ya kalau sudah maju suruh mundur, gimana? Nah, yang benar adalah yang belum maju, yang masih kecil ini harus, yang masih rendah-rendah itu harus didorong untuk naik. Yang lemah didorong untuk kuat. Yang kuat didorong untuk sangat kuat. Dan seterusnya maju terus. Nah, ini bagaimana caranya integrator vertikal tetap jalan maju, peternak-peternak kecil juga tetap jalan maju. Satu-satunya adalah membangun integrator horizontal.